Bagian 1. Pernahkah kamu berada di titik di mana hatimu seperti dipermainkan? Bukan karena dia memarahimu. Bukan karena dia meninggalkanmu. Tapi, karena dia membuatmu merasa tidak cukup. Dengan membandingkanmu dengan orang lain. Dia bilang, lihat, dia lebih perhatian daripada kamu. Atau, dulu, mantan aku selalu mengerti aku, tidak seperti kamu. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya menghancurkan. Seperti racun yang menetes pelan ke dalam pikiranmu, membuatmu meragukan dirimu sendiri, mempertanyakan harga dirimu, bahkan mulai membenci siapa dirimu sebenarnya. Inilah triangulation, sebuah teknik manipulasi yang halus, mematikan. Dan seringkali tidak kita sadari sampai kita tenggelam di dalamnya. Triangulation bukan hanya permainan perasaan. Ini adalah medan perang psikologis. Di mana pelaku menggunakan pihak ketiga, orang lain, kenangan masa lalu, atau bahkan sosok khayalan, untuk mengendalikanmu, membuatmu merasa selalu kalah, dan akhirnya, tunduk pada mereka. Tapi malam ini, kita akan membongkar semua itu. Kita akan masuk ke lorong gelap manipulasi ini. Memahami bagaimana otak manusia bekerja saat kita dijebak. Dan bagaimana filsafat kuno stoikisme dapat menjadi perisai yang membuat kita kebal terhadap permainan ini. Karena stoikisme mengajarkan kita, tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa izin dari pikiran kita. Dan hari ini, kita akan belajar cara merebut kembali izin itu. Bayangkan, kamu sedang duduk bersama pasanganmu di sebuah kafe. Kamu mengira ini akan menjadi sore yang indah. Tapi tiba-tiba dia berkata sambil tersenyum. Aku tadi ketemu Rani, dia sekarang tambah cantik, badannya lebih terawat. Kamu harusnya bisa seperti dia. Dia tidak berteriak, dia tidak memaki. Tapi, kamu merasa seperti ditampar di depan umum. Itulah kekuatan triangulation. Ia memukul tanpa meninggalkan bekas. Menyayat tanpa mengeluarkan darah. Dan jika kamu tidak tahu cara menghadapinya, kamu akan kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Tanpa sadar. Bagian 2 definisi dan bentuk triangulation. Triangulation. Kata ini terdengar rumit, tapi sebenarnya sederhana. Ini adalah permainan segitiga. Sebuah strategi manipulasi, di mana pelaku menggunakan pihak ketiga, untuk menciptakan rasa cemburu, persaingan, atau keraguan pada dirimu, demi mengendalikanmu. Bayangkan sebuah segitiga. Di satu sudut, ada kamu. Di sudut lain, ada pelaku. Dan di sudut ketiga, ada pihak ketiga, itu, bisa orang nyata, mantan, keluarga, bahkan orang asing. Pelaku akan mengatur segitiga ini sedemikian rupa, sehingga kamu merasa terancam kehilangan posisi di hatinya. Sehingga kamu mau berusaha lebih keras, menurunkan harga diri, bahkan mengorbankan prinsip, hanya demi mempertahankan hubungan itu. Bentuk-bentuk triangulation. Perbandingan dengan mantan atau orang lain. Mantan aku nggak pernah marah kalau aku pulang larut malam. Kamu kenapa sih beda? Ini bukan nostalgia. Ini adalah senjata. Mereka tahu kata-kata itu akan membuatmu insecure, dan berharap kamu akan berubah demi menyamai standar yang mereka buat. Dampak psikologis, rasa percaya diri runtuh. Kamu merasa tidak pernah cukup. Menggunakan orang ketiga secara fisik. Misalnya, mereka sengaja membalas chat orang lain di depanmu. Atau memuji seseorang secara berlebihan saat kalian sedang bersama. Ini memancing rasa cemburu yang intens, membuatmu merasa harus bersaing. Memperkeruh hubungan dengan teman atau keluarga. Mereka bercerita pada orang lain tentang kelemahanmu, agar kamu merasa sendirian dan hanya bergantung pada mereka. Lalu mereka gunakan hubungan itu sebagai alat tekanan. Ibuku juga bilang kamu harus lebih rajin.
Padahal belum tentu ibunya berkata seperti itu. Menghadirkan sosok khayalan, mereka menciptakan figur yang ideal untuk dibandingkan denganmu. Andai saja aku punya pasangan yang lebih dewasa. Mereka tidak perlu menyebut nama. Cukup membuatmu merasa kalah oleh sosok yang bahkan tidak ada. Semua bentuk ini memiliki tujuan yang sama. Mengguncang emosimu, menguji kesetiaanmu, membuatmu berjuang, bahkan ketika hubungan itu sudah jelas meracuni hatimu. Ini adalah permainan di mana pelaku tidak pernah benar-benar kehilangan. Dan kamu, selalu merasa harus membuktikan diri. Tapi untuk memahami mengapa mereka melakukannya, kita harus masuk ke bagian terdalam dari pikiran manusia. Ke dunia psikologi, di mana manipulasi ini dilahirkan. Bagian 3 psikologi di balik triangulation. Tidak semua orang yang kita temui, ingin kita bahagia. Beberapa orang, merasa kuat, merasa hidup, hanya ketika mereka bisa mengendalikan orang lain. Triangulation adalah alat favorit mereka. Kenapa? Karena manipulasi ini membuat mereka berada di posisi pusat perhatian, sementara dua pihak lainnya sibuk berebut validasi. Motif pelaku. Pelaku triangulation sering lahir dari beberapa akar psikologis. Kebutuhan akan validasi berlebihan, narcissistic supply. Mereka haus perhatian. Mereka ingin terus merasa diinginkan. Jadi mereka menciptakan persaingan, agar ada dua atau lebih orang yang berlomba-lomba memenangkan hati mereka. Kalau banyak orang ingin aku, berarti aku berharga. Itu yang ada di kepalanya. Kontrol dan kekuasaan. Pelaku ingin menentukan bagaimana kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan membuatmu insecure, mereka memastikan kamu tetap bergantung pada persetujuannya. Proyeksi kekurangan diri. Ironisnya, banyak pelaku triangulation justru insecure dengan dirinya sendiri. Tapi alih-alih memperbaiki diri, mereka memilih melemahkanmu, agar mereka tampak lebih tinggi. Psikologi pada korban. Ketika kamu menjadi korban triangulation, otakmu merespons seperti sedang berada dalam mode ancaman. Hormon kortisol naik. Kamu mulai overthinking, mencari celah apa yang salah darimu. Psikologi menyebut ini intermittent reinforcement, penguatan yang tidak konsisten. Kadang pelaku memuji, kadang merendahkan. Kadang mereka dekat, kadang mereka bandingkan kamu dengan orang lain. Hasilnya, otakmu kecanduan mencari momen baik dari mereka. Sama seperti berjudi, kamu terus menarik tuas mesin slot, berharap kali ini kamu akan menang. Ini bukan cinta. Ini adalah candu emosional yang perlahan membunuh harga dirimu. Pelaku tahu, ketika kamu berada di posisi ini, kamu akan menoleransi hal-hal yang seharusnya membuatmu pergi. Dan disitulah mereka menang. Contoh dramatis. Bayangkan ini. Kamu sedang berdebat kecil dengan pasangan. Tiba-tiba dia berkata, "Kamu ini ribet banget. Nggak heran teman kerjaku si Dita itu lebih menyenangkan diajak ngobrol." Kata-kata itu membuat jantungmu berdegup cepat. Kamu marah, tapi juga takut. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan Dita, seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Dan tanpa sadar, kamu berusaha menjadi seperti gambaran ideal yang mereka ciptakan. Itulah kekuatan psikologi di balik triangulation. Membuatmu berperang, bukan dengan mereka, tapi dengan dirimu sendiri. Tapi jangan salah, ada cara untuk menghancurkan pola ini. Ada cara untuk keluar dari permainan segitiga ini, tanpa kehilangan harga dirimu. Sebelum kita bicara stoikisme, kita akan membedah cara mengatasinya dengan psikologi modern. Strategi nyata, yang bisa langsung kamu pakai, bahkan ketika pelaku masih di hadapanmu. Bagian 4 cara mengatasinya dengan psikologi modern. Triangulation adalah permainan. Dan seperti semua permainan, ada cara untuk keluar, tanpa ikut bermain.
Bukan dengan membalas, bukan dengan membandingkan balik, tapi dengan membongkar pola mereka. Karena saat kamu tahu aturannya, permainan itu kehilangan kekuatannya. 1. Sadari dan namai permainannya. Langkah pertama adalah kesadaran. Begitu kamu mendengar perbandingan yang merendahkan atau godaan untuk bersaing dengan orang lain, berhentilah sejenak lalu katakan dalam hati. Ini triangulation. Ini bukan tentang diriku, ini tentang kontrol mereka. Kesadaran ini akan menghentikan reaksi emosional instan, dan mulai mengaktifkan logika. 2. Jangan bereaksi, beresponslah. Pelaku menginginkan reaksi emosional. Jika kamu marah, cemburu, atau memohon, mereka menang. Jadi, latih jeda. Ambil napas dalam, lalu jawab dengan nada datar. Menarik. Kenapa kamu merasa perlu membandingkan aku dengan dia? Ini membalikkan beban ke mereka. Pelaku yang terbiasa memegang kendali akan merasa terganggu ketika pancingannya tidak dimakan. 3. Tetapkan batas. Psikologi menyebut ini assertive communication, komunikasi tegas tanpa agresi. Kamu bisa mengatakan, "Aku tidak akan menanggapi perbandingan seperti itu. Kalau ada masalah, bicarakan langsung denganku." Kuncinya adalah nada suara, tenang, tegas, tidak defensif. 4. Minimalkan kontak emosional. Jika triangulation terjadi berulang, lakukan emotional detachment, menjaga jarak secara emosional meski fisik masih dekat. Kurangi berbagi hal-hal pribadi yang bisa dipelintir. Jangan cari validasi dari mereka. Biarkan mereka bermain sendiri dalam segitiga itu. 5. Bangun dukungan di luar hubungan. Pelaku triangulation sering memutus korban dari dukungan sosial. Lawan ini dengan memperkuat koneksi ke teman, keluarga, atau komunitas. Psikologi menyebut ini social buffering, perlindungan alami dari stres dan manipulasi. Contoh dialog dramatis. Pelaku, "Tadi aku ketemu Tania di kantor. Dia itu loh, selalu tahu cara bikin aku semangat. Kamu sih, terlalu sibuk sama duniamu." Korban, "Tenang, aku tidak nyaman kalau kamu membandingkan aku dengan orang lain. Kalau ada yang ingin kamu bicarakan, kita bisa bahas langsung, tanpa melibatkan nama orang lain." Inilah kuncinya. Jangan melawan api dengan api. Lawan api dengan air, ketenangan, logika, dan kejelasan batas. Karena saat kamu memegang kendali atas reaksimu, kamu sedang memutus aliran bahan bakar untuk permainan mereka. Bagian 5 perspektif stoikisme. Orang yang bermain triangulation hidup dari reaksi orang lain. Mereka butuh emosimu untuk merasa berkuasa. Stoikisme mengajarkan satu hal yang menghancurkan permainan mereka. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan apa yang tidak. Prinsip stoik yang menghentikan triangulation. Dikotomi kendali. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika itu ada di luar kendalimu, jangan biarkan ia mencuri ketenanganmu." Kamu tidak bisa mengendalikan kata-kata pelaku. Kamu tidak bisa mengatur siapa yang mereka bandingkan denganmu. Tapi, kamu bisa mengendalikan reaksimu. Saat kamu memilih diam atau tersenyum tenang, kamu sedang mematahkan senjata mereka. Indifference terhadap opini yang tidak bernilai. Epictetus berkata, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, itu adalah pendapat mereka, bukan kenyataan." Triangulation bekerja karena korban memberi bobot pada kata-kata pelaku. Stoikisme mengajarkan untuk menilai sumber ucapan. Jika sumbernya manipulatif, maka nilainya 0. Menghargai diri di atas validasi orang lain. Stoikisme menempatkan nilai diri pada tindakan dan integritas, bukan pada pujian atau perbandingan. Saat harga dirimu berdiri di atas prinsip, tidak ada Rani atau Tania yang bisa menggoyahkanmu.
Contoh penerapan stoikisme dalam dialog. Pelaku, kamu tahu nggak, Arman itu suaminya Rina, dia selalu masakin sarapan. Kamu sih, bangun aja susah. Korban tenang, sambil membuat kopi, aku bukan Arman. Aku melakukan yang menurutku benar, dan aku nyaman dengan itu. Meditasi stoik untuk kebal triangulation. Setiap malam, sebelum tidur, renungkan 3 hal. Apa yang terjadi hari ini di luar kendaliku, dan bagaimana aku merespons. Apakah aku membiarkan kata-kata orang lain mengganggu pikiranku? Apakah aku bertindak sesuai prinsipku, bukan dorongan emosi? Latihan ini membentuk perisai batin, yang membuat manipulasi kehilangan daya gigitnya. Stoikisme bukan berarti kita pasrah. Stoikisme adalah seni memilih pertempuran. Dan dalam permainan triangulation, pertempuran terbaik adalah pertempuran yang tidak pernah kamu ikuti. Bagian 6 kisah nyata dan analisis. Namanya sebut saja Sinta, perempuan berusia 29 tahun, cerdas, pekerja keras, dan punya hati yang besar. Ia bertemu dengan R, seorang pria yang awalnya seperti semua impian yang pernah ia tulis di buku hariannya. R perhatian, manis, dan selalu membuatnya merasa istimewa. Awal permainan, beberapa bulan setelah hubungan mereka dimulai, R mulai bercerita tentang teman kantornya bernama Lila. Lila itu pinter banget, nggak kayak kamu yang suka panik. Katanya sambil tertawa kecil. Sinta tersenyum, mencoba menganggap itu hanya gurauan. Tapi komentar seperti itu mulai sering muncul. Kadang tentang Lila, kadang tentang mantannya yang lebih sabar, kadang tentang sepupunya yang lebih pengertian. Dampak psikologis pada Sinta. Awalnya, Sinta hanya tersinggung. Tapi lama-lama, ia mulai bertanya-tanya. Apa aku memang kurang sabar? Kenapa aku tidak seperti Lila? Ia mulai mengubah cara bicara, mengubah pakaian, bahkan mengubah caranya tertawa, demi memenuhi gambaran yang R inginkan. Psikolog menyebut ini loss of self, kehilangan jati diri karena terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Puncak tekanan. Suatu malam, R berkata, kalau kamu bisa seperti Lila, mungkin hubungan kita akan lebih harmonis. Kalimat itu menusuk. Sinta menangis sendirian di kamar mandi. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ia sadar ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Momen kesadaran. Sinta memutuskan mencari bantuan. Seorang teman memperkenalkannya pada konsep stoikisme. Ia mulai membaca Meditations karya Marcus Aurelius dan mengikuti terapi. Di sesi terapi, sang terapis bertanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hubungan ini? Dan apakah kamu ingin itu datang dari rasa takut atau rasa cinta? Pertanyaan itu menjadi titik balik. Sinta mulai menyadari bahwa R tidak menginginkan dirinya. R hanya menginginkan versi dirinya yang dibentuk melalui perbandingan dan tekanan. Cara Sinta memutus siklus. Ia mulai menamai pola itu, ini triangulation. Ia menghentikan reaksi emosional setiap kali R menyebut nama orang lain. Ia menetapkan batas, aku tidak akan mendengar perbandingan ini lagi. Ia membangun kembali dukungan sosial dengan teman-temannya. Ia memegang prinsip stoik, aku tidak akan membiarkan pendapat orang lain mengubah siapa aku. Akhirnya, ia memutuskan hubungan itu. Bukan karena benci, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Sinta keluar dari permainan segitiga itu dengan kepala tegak. Dia tidak memenangkan R, tapi dia memenangkan kembali dirinya. Dan dalam hidup, itu adalah kemenangan terbesar. Bagian 7 penutup inspiratif. Ingat ini, manipulasi hanya hidup, jika kita memberinya ruang di dalam pikiran kita. Triangulation bukan tentang mereka lebih hebat, atau kita lebih lemah.
Ini tentang mereka yang memilih bermain permainan murah, dan kita yang memutuskan apakah kita mau ikut atau tidak. Kekuatan yang sebenarnya, kekuatan bukan datang dari memenangkan hati orang yang membandingkanmu dengan orang lain. Kekuatan datang dari tidak merasa perlu bersaing untuk mendapatkan cinta. Cinta sejati tidak pernah mengadu domba. Cinta sejati membangun, bukan membandingkan. Pesan psikologi. Psikologi modern mengajarkan, hubungan sehat dibangun dari rasa aman, bukan rasa takut. Jika hubungan membuatmu selalu waspada, cemas, dan mempertanyakan harga dirimu, itu bukan cinta, itu kontrol. Dan kontrol bisa kamu hentikan, dengan mengambil kembali hakmu untuk menentukan siapa dirimu. Pesan Stoikisme. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Kamu punya kuasa penuh untuk memutuskan apa yang layak tinggal di pikiranmu. Kalau perbandingan itu datang, lihatlah seperti debu yang tertiup angin. Tidak penting, tidak permanen, dan tidak layak merusak ketenanganmu. Visualisasi kekuatan. Bayangkan, kamu duduk di sebuah ruangan. Pelaku di hadapanmu, mencoba memancing cemburu. Kamu hanya tersenyum tenang, menatap mata mereka, dan berkata, kalau kamu mencari kompetisi, kamu salah orang. Aku tidak bermain di arena itu. Lalu kamu bangkit, meninggalkan ruangan. Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa ringan. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu berhenti memberi mereka kekuatan. Kita tidak bisa mengendalikan orang yang memilih bermain kotor. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa kita raih. Karena pada akhirnya, harga dirimu bukan ditentukan oleh kata-kata mereka. Tapi oleh keberanianmu untuk berkata, aku cukup, dan aku tidak akan membiarkan siapapun membuatku merasa sebaliknya. Bagian 8 Epilog dan Call to Action. Kita sudah menelusuri lorong gelap yang bernama Triangulation. Kita telah melihat bagaimana permainan ini bekerja. Bagaimana ia merayap masuk ke dalam hati. Dan bagaimana ia perlahan meruntuhkan kepercayaan diri seseorang. Tapi kita juga melihat, bahwa di ujung lorong itu, ada cahaya. Inti pesan, tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa yang pernah kamu alami. Kamu berhak atas cinta yang membangun, bukan cinta yang mengadu domba. Kamu berhak atas hubungan yang memeluk, bukan menekan. Dan yang terpenting, kamu berhak menjadi versi dirimu yang utuh, tanpa harus menjadi bayangan dari orang lain. Tantangan untuk penonton. Mulai hari ini, aku menantangmu untuk melakukan 3 hal. Kenali pola. Jika seseorang mencoba membuatmu bersaing demi validasinya, sadari itu dan beri nama, ini triangulation. Tetapkan batas. Nyatakan dengan tenang, aku tidak membandingkan diriku dengan orang lain, dan aku berharap kamu juga tidak. Bangun dirimu kembali. Isi hidupmu dengan hal-hal yang membuatmu berkembang, baca buku, perkuat jaringan sosial, rawat tubuh dan pikiranmu. Pesan stoik terakhir, seperti kata Epictetus, kebebasan sejati adalah kekuatan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang merusak dirimu. Mengatakan tidak pada triangulation bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu memilih kedamaian daripada drama. Memilih kendali atas pikiranmu daripada menjadi pion di permainan orang lain. Visualisasi penutup. Bayangkan, beberapa bulan dari sekarang, kamu duduk sendirian di kafe yang dulu sering kamu kunjungi bersama dia. Kamu tersenyum, bukan karena dia kembali, tapi karena kamu sudah kembali kepada dirimu sendiri. Tidak ada lagi perbandingan, tidak ada lagi permainan, hanya kamu, dan ketenangan. Ingat, kamu bukan bidak di papan catur siapapun. Kamu adalah pemain di permainan hidupmu sendiri. Dan mulai hari ini, kamu memegang kendali penuh.